Sahabat nelayan, kami berada di kawasan Pelabuhan Jongor. Kali ini saya akan bertemu dengan salah seorang yang sempat viral akibat menyuarakan kebenaran untuk kepentingan nelayan. Kita sapa dengan sebutan selamat siang, Mas. Selamat siang. Ini sebutkan namanya, Mas. Namanya? Perkenalkan, nama saya Tegar Prasetyo. Ya. Saya nelayan Kluwut, lebih tepatnya mewakili dari nelayan Kluwut, mewakili semua nelayan garis pantura, terutama nelayan jaring tarik berkantong. Oh ya. Apa keluhan yang dikeluh kesahkan apa, Mas Tegar? Untuk saat ini nelayan sedang mengalami permasalahan yang sangat kompleks. Dalam artian kompleks tidak hanya satu, tapi beberapa masalah yang membuat ekonomi nelayan atau usaha nelayan khususnya di bidang perikanan itu menjadi seperti mati. Bahkan Mati tidak, hidup tidak ya? betul, seakan mati tak mau, hidup juga susah. Ya, mati sungkan, hidup segan. Betul. Apa misalnya, Mas, yang Misalnya, dikeluhkan? contoh itu berawalan dari masalah zonasi atau aturan-aturan pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP yang memberi kebijakan yang tidak pro akan nelayan. Ya. Salah satunya adalah masalah zonasi. Ya. Di mana zonasi itu menjadi acuan pokok para nahkoda, khususnya mereka yang langsung terjun di laut dalam arti mencari ikan, mencari hasil tangkapan. Mereka merasa kesulitan dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh pemerintah. Sebab Misalnya seperti 712 dengan 712 dan Ya. 713. Di mana seharusnya nelayan itu diberi batas-batas atau zona yang sekiranya mampu mendapat manfaat yang lebih bagi nelayan. Contohnya dibuka di WPP 711, 712 dan 713. ya. Yang alasannya sebagai nelayan adalah cara kita berburu, mencari pendapatan ikan maupun cumi maupun biota laut lainnya, di mana mereka sistemnya bermigrasi. Ya. Ketika mereka bermigrasi, otomatis berpindah-pindah. Di mana momen di musim A belum tentu cumi ada di musim B, dan sebaliknya di mana momen di musim B belum tentu cumi ada di musim B. Mereka berpindah-pindah sehingga kebijakan pemerintah lebih mengatur lagi supaya nelayan atau para nahkoda dengan mudah mencari tangkapan dengan cara berpindah-pindah tanpa ada batasan-batasannya. Terkait dengan PNBP, Itu juga menjadi keluhan nelayan khususnya nelayan Pantura. Masalah PNBP juga tidak sangat relevan. Karena penerimaan apa? negara bukan pajak ya? Betul, Berapa dikatakan penerimaan bukan pajak. Sedangkan yang diajukan indeks penerimaan bukan pajak oleh pemerintah untuk kapal di atas 30 GT adalah 5%, dan untuk kapal di atas 60 GT sampai dengan 100 GT itu 10%. Bagi kami itu selaku nelayan Sangat menjerat ya? sangat menjerat, betul. Seharusnya menjerat. bagaimana revisinya? Revisi pemerintah, kita lebih mengatakan revisi bahwasanya pemerintah itu menurunkan indeks PNBP-nya yang Dari awalnya 10? betul, dari yang awalnya 10% menjadi 3%, Ya, terus? dan yang awalnya 5% 5% menjadi 2%. Ya. Itu pun balik kepada kebijakan pemerintah supaya apa yang diberikan oleh kami para nelayan tidak merasa beban kepada pemerintah. Pemerintah mematok indeks PNBP yang terlalu tinggi sehingga nelayan saat ini merugi pun kita harus tetap membayar PNBP dengan jumlah yang besar. Oke, Mas, misalnya gini, modal 500 juta ini ya, Betul. kemudian masuk pulang dapat 600 juta nih, kan Betul. berarti keuntungan 100 juta. Betul. Nah, 600 juta ini langsung dipotong 10%. Betul. Berarti negara sudah dapat 60 juta. Sementara pemilik dan ABK belum bagian. Ya. Nah, ini yang memberatkan nelayan kan? Ya, konteks perhitungannya kan kita nanti akan ada melakukan LPM, lembar pengisian mandiri, di mana semua ikan dan hasil tangkapan kita yang lain didata oleh pemerintah. Nah, setelah keluar itu muncullah kode billing, Ya. di mana kode billing itu harus kita bayarkan. Yang pada praktiknya saat kita bayarkan itu dalam kondisi kita sedang merugi. Ya. Saya gambarkan misal gini. Untuk gambaran ini adalah bukti nyata kondisi apa yang ada di lapangan saat ini. Permodalan katakan 500 juta atau Lelangnya bahkan dapat lebih. 400 ya. Lelangnya 400, bahkan Kan rugi rata-rata 100. bahkan rata-rata ada yang hanya 200 sekian, 300 sekian. Otomatis pemilik usaha atau pemilik kapal sudah mengalami kerugian 100 juta. Namun Tapi tetap dipungut. pemerintah tetap memungut PNBP atas dasar acuan yang mereka Ikan. data. Iya, Seperti itu.
Jadi intinya harus direvisi ya Mas? Betul, kami selaku pelaku usaha, baik pemilik, nahkoda, bahkan ABK pun sangat merasa keberatan dari aturan atau kebijakan yang pemerintah terapkan terhadap nelayan. Belum lagi denda zona. Betul, untuk masalah denda zona juga kami sangat-sangat prihatin, entah pemerintah itu berpikir seperti apa. Ketika kita melanggar zona, denda zona itu di kisaran 1000%. Dalam artian 1000% itu penerapan yang diterapkan oleh pemerintah seakan-akan malah bukan memberikan solusi, tapi malah menambah masalah, menambah pemikiran, menambah kegelisahan pelaku usaha, di mana dendanya itu bisa sampai miliaran. Dengan akumulasi berapa hari kita melanggar di zona tersebut, maka itulah yang menjadi acuan pemerintah. Itu bisa ngerti melanggar karena ada VMS ya? Betul. Padahal fungsi VMS bagi nelayan apa? Nah, kemarin saya sempat berbincang dengan beberapa utusan dari kementerian, baik itu dari KKP maupun dari petugas PSDKP. Yang kami tanyakan adalah, Pak, sebetulnya negara memberi aturan supaya nelayan pasang VMS untuk apa? Kemudian beliau menjawab bahwasanya VMS itu untuk menganalisa posisi kita, serta VMS juga ada fitur yang lain. Dari situ kami para nelayan bingung, fitur yang lain seperti apa? Sedangkan yang kita tahu VMS yang kita pasang hanya sebagai alat untuk mengawasi kita, monitoring supaya dari kita pusat. termonitoring dari pusat. Betul. Ketika melanggar, kita bisa langsung ditindak, atau kita diberi pemberitahuan bahwa kita melanggar di SP1, SP2, dan terakhir kita ditindak. Yang pada kenyataannya secara tindakan tersebut adalah tindakan tegas berupa denda yang tadi saya sebutkan. Dendanya itu bisa sampai 1000%. Nah, yang saya dengar itu VMS ada yang namanya fitur mendeteksi keberadaan ikan. Sedangkan kami para nelayan selama ini tidak pernah tahu menahu, bahkan tidak mengerti fungsinya VMS itu seperti apa, selain satu tombol, yaitu tombol emergency button. Tombol emergency button itu dipencet ketika suatu waktu nelayan mengalami masalah, gangguan, atau mungkin kecelakaan kerja, atau mungkin kecelakaan di laut. Tombol bottom itu kita bisa pencet, tapi kesimpulannya VMS nggak ada fungsinya untuk nelayan. Tidak ada fungsinya sama sekali. Bahkan asumsi yang dikatakan VMS bisa mendeteksi keberadaan ikan itu pun secara kami di lapangan itu betul-betul tidak ada buktinya, dan itu memang tidak ada. Mas Tegar, untuk statement terakhir. Untuk statement terakhir, nelayan bersatu tak mudah dikalahkan. Oke, terima kasih. Sahabat nelayan, inilah kondisi kapal-kapal yang suka ditambatkan karena selama ini tidak menguntungkan situasinya, baik peraturan maupun keberadaan ikan-ikan itu yang entah keberadaannya ada di mana. Oke sahabat nelayan, tetap nelayan bersatu tak mudah dikalahkan.